Kerinduan terbesar Paulus yaitu mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi. Dan Paulus menyadari bahwa ia memiliki pengalaman Yesus, maka sifat kehidupannya diubah serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih, tema khotbah pada pagi hari ini yaitu mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan hari-hari ini kita harus mengenal pribadi Yesus lebih jelas. Karena pada saat kita mengenal Yesus, maka kita akan mengalami perubahan di dalam hidup kita. Karena pada saat kita mengenal, kita menjalin satu hubungan yang sangat mesra. Kita dapat mengetahui apa yang menjadi isi hati Bapa. Dan kita saling mengucapkan syukur. Dan Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam setiap keadaan. Yang pertama, kita mengalami kuasa kebangkitan. Saudara, kalau kita baca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10, bagaimana Paulus mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Paulus ingin menggugah kehidupan saudara dan saya. Sekalipun Paulus berada di dalam penjara, tetapi dia senantiasa menjalin suatu persekutuan karena dia mengalami kuasa kebangkitan. Penderitaan bukannya halangan bagi dia untuk tetap bersekutu dengan dia. Tuhan mengingatkan kita, penderitaan yang kita alami, entah itu di dalam rumah tangga kita, entah itu di dalam keluarga kita, karena kita percaya kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau mendapatkan suatu tantangan yang berat karena pengenalan akan Kristus, mari hari ini kita mau belajar seperti yang Paulus ungkapkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 tersebut. Paulus ingin menggugah saudara dan saya bahwa penderitaan itu tidak menjadi halangan bagi dia. Penderitaan bukan membuat dia lemah di dalam mengikuti Kristus. Tetapi justru dengan penderitaan itulah maka pengenalan akan dia dan menjadi serupa dengan Kristus. Jikalau Paulus di dalam penjara mendapatkan pengharapan daripada Yesus, kita percaya hari ini engkau yang lemah akan dikuatkan. Engkau yang putus asa, engkau akan dapat pengharapan. Karena Roh Kudus menyertai dan akan melawat saudara dan senantiasa melawat saudara. Hal yang kedua, mengenal dan kuasa kebangkitan, yaitu kita menuruti segala perintah-perintahnya. Ya, orang yang mengenal Tuhan akan menuruti segala perintah-perintahnya. Kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dan keempat. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Saudara yang terkasih, tadi di dalam surat Filipi, Rasul Paulus berada di dalam penjara. Dan kalau kita melihat kitab Yohanes, di surat Yohanes, yaitu 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga, Yohanes sedang berada di dalam pengajaran-pengajaran yang merongrong jemaat yang dia ajarkan. Doktrin kasih karunia dan keselamatan. Dan Yohanes ingin menentang guru-guru palsu, yaitu aliran antinomisme. Aliran antinomisme yang mengajarkan bahwa meninggalkan kehidupan yang berdosa menjadi sesuatu yang tidak diwajibkan orang percaya. Saudara yang terkasih, makanya Yohanes ingin katakan kepada umat yang diajarkan, yaitu kita harus hidup taat, kita harus hidup kudus, dan senantiasa memancarkan kasih. Kekudusan di dalam kehidupan orang percaya itu sangat penting. Karena Roh Kudus senantiasa bertahta di dalam kehidupan yang kudus.
Saudara yang terkasih, ketaatan. Di dalam ketaatan kita wajib taat. Katakanlah seperti Rasul Paulus tadi. Tetapi dia tetap taat. Ketaatan itulah yang membuat kita senantiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Taat membaca firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rema-rema yang terhingga di dalam hidup saudara. Taat akan firman, maka Tuhan akan memberikan kekuatan iman di dalam hidup saudara. Di dalam menghadapi tantangan kehidupan, ajaran sesat, dan semua belenggu-belenggu iblis. Percayalah bahwa orang yang taat itu, orang yang akan dimerdekakan oleh Tuhan. Orang yang taat itu adalah orang yang senantiasa hidup penuh dengan kasih. Oleh karena itu, kita harus taat, hidup kudus, dan senantiasa memancarkan kasih. Oh, saya percaya kalau Bapak Ibu pada saat ini, kalau menghadapi masalah, menghadapi tantangan hidup yang berat, saudara tetap memancarkan kasih. Orang akan bertanya, apa resepmu? Sehingga engkau mendapatkan masalah yang begitu berat, engkau mendapatkan tantangan dan hambatan hidup yang berat. Tetapi pancaran kasih senantiasa ada di dalam diri. Dan engkau berkata, bahwa saya kuat dan hari ini saya dapat memancarkan kasih. Bukan karena kuat. Tetapi ada satu pribadi yang menyertaiku, yaitu Dia yang bernama Tuhan Yesus.